Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang kebijakan dari Menteri Pendidikan yang baru, yaitu Mas Nadiem Makarim. Pada kebijakan Menteri itu terdapat 4 perubahan mendasar yang diberikan oleh Menteri. Keempat perubahan mendasar tersebut akan kita coba untuk bahas. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan fokus pada perubahan yang kedua, yaitu tentang ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional. Kita akan menggali soal atau apa yang maksud dengan AKM gitu ya. Oke. 4 perubahan tersebut akan kita coba untuk ingatkan kembali, ini sebagai pengetahuan kita saja. Yang pertama, perubahan yang terjadi yaitu pada USBN. USBN di situ masih mengekang kemerdekaan guru untuk memberikan penilaian karena ada yang bersifat nasionalnya. Artinya masih ada kesamaan-kesamaan di antara semua sekolah atau semua kabupaten, semua provinsi. Namun dengan adanya kebijakan ini, USBN ini diganti menjadi asesmen yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Atau mungkin kita sebut sebagai ujian sekolah, di mana di sana guru merdeka atau diberikan kebebasan dalam memberikan penilaian. Artinya, jenis asesmennya itu bisa berupa tes tulis, atau bisa dalam bentuk portofolio, atau tes yang lainnya begitu. Jadi tidak dipatok dengan tes tulis saja. Jadi bisa saja tergantung dari institusi atau sekolah masing-masing. Itu yang pertama. Perubahan yang kedua, ujian nasional itu diganti diganti menjadi asesmen nasional. Kita lihat pada ujian nasional yang diukur itu adalah kemampuan kognitif siswa. Dan ini menjadi beban bagi siswa, beban bagi guru, dan beban bagi orang tua. Kenapa? Karena konten dari ujian nasional itu sangat padat. Dan ingat, yang diukur itu hanya kemampuan kognitif saja. Dan menentukan kelulusan siswa. Sehingga dia menjadi beban. Banyak siswa yang stres untuk menghadapi ujian nasional. Kontennya banyak. Materinya semua mata pelajaran atau mungkin minimal 6 mata pelajaran begitu yang di ujian nasional kan. Jadi terlalu banyak materinya. Nah, berbeda dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 poin Yang pertama, itu ada yang disebut dengan AKM. Asesmen kompetensi minimal. Dalam AKM ini itu mengukur penalaran 2 kompetensi minimum dalam AKM, dan kontennya itu tidak ada yang disebut dengan AKM mata pelajaran tapi dia mengukur 2 kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama, kemampuan numerasi, yaitu kemampuan penalaran tentang bagaimana bermatematika begitu. Dan yang kedua, kemampuan penalaran literasi, bagaimana memahami suatu bacaan, bagaimana bisa menganalisis suatu narasi Jadi diberikan literasi. Nah, sehingga hanya 2 pelajaran saja begitu kalau disebut pelajaran yaitu bahasa Indonesia tentunya dan matematika. Oleh sebab itu ini menjadi penting karena tujuan dari AKM itu adalah untuk meningkatkan penalaran siswa. Itu yang pertama, AKM. Yang kedua, itu survei karakter yang dilakukan kepada siswa, kepada guru juga. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, itu asesmen nasional namanya. Tujuannya buat apa? Asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan, jangan lupa. Dan dilakukan kepada siswa hanya sebagai sampel saja. Itu menurut penjelasan itu hanya sekitar 45 peserta didik saja yang dilibatkan untuk ikut tes AKM. Nah, hasil AKM sekali lagi tidak menentukan kelulusan. tetapi itu akan menjadi cermin
bagi guru, cermin bagi sekolah tentang proses pembelajaran yang terjadi. Sehingga guru bisa mengevaluasi apa kekurangannya, di mana kekurangannya, sehingga nilai yang diperoleh dari hasil AKM ke-45 siswa tersebut misalnya kurang baik atau belum tuntas, belum lulus. Jadi sekali lagi, ini untuk evaluasi ya, untuk cermin atau pemetaan sekolah kita berada di mana begitu. Apakah sudah berada di tingkat sudah bagus atau harus ditingkatkan atau memang sudah mahir. Nah, sehingga AKM itu diberikannya di kelas-kelas di tengah-tengah. Ya, untuk SMA diberikan di kelas 11. Nah, sehingga setahun kemudian guru bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang selama ini diberikan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, perubahan yang terjadi adalah pada RPP. Kita tahu ya bahwa RPP selama ini menjadi beban bagi semua guru. Karena apa? Sebelumnya kan ada 13 poin yang ada pada RPP. Nah, sehingga guru itu disibukkan dengan membuat administrasi. Dia lupa bahwa yang sebenarnya harus dia perhatikan itu adalah bagaimana mengevaluasi pembelajaran kita selama ini. Tapi bukan menyiapkan administrasi yang banyak. Nah, dengan kebijakan ini, ya, yang tercantum dalam surat edaran Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019, maka RPP disederhanakan. Hanya memuat 3 komponen saja. Yaitu komponen pertamanya tujuan pembelajaran, ya. Anda tahu bahwa tujuan pembelajaran itu kan bisa mewakili dari kompetensi inti maupun kompetensi dasar dan indikator. Karena jangan lupa bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan isi dari indikator-indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran. Jadi hasil akhirnya mengacu pada indikator. Nah, itu tujuan pembelajaran. Jadi pada RPP yang disederhanakan tidak perlu lagi dicantumkan kompetensi dasar maupun indikator karena sudah termuat di dalam tujuan pembelajaran. Itu ya komponen yang pertama. Komponen yang keduanya itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu kita tulis intisari pada proses pembelajarannya di dalam kelas. Pendekatan apa yang digunakan, kemudian bagaimana kita mengajar, materi apa yang kita ajarkan, mulai dari pembukaannya seperti apa, kemudian kegiatan inti dan penutupnya. Jadi yang ditulisnya itu intinya saja. Ya, sekali lagi, yang dituliskan dalam RPP pada kegiatan pembelajaran itu yang penting-pentingnya saja. Karena apa? Kegiatan yang sesungguhnya itu sudah terdapat dalam pikiran guru. Sehingga tidak perlu dicurahkan semuanya dalam RPP. Tapi dicurahkan pada saat kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa, proses pembelajarannya itu harus berpusat pada siswa atau student center. Itu komponen yang kedua. Ya. Dan komponen yang ketiga adalah asesmennya, penilaiannya. Bagaimana penilaian yang harus diberikan pada siswa? Ini harus mengacu pada soal AKM. Ya, di mana soal AKM ini dia berkiblat pada asesmen internasional, baik PISA maupun TIMSS. Nah, sehingga bentuk soalnya itu sudah mengacu pada soal-soal yang hot. Begitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas tentang AKM. Dan kebijakan yang keempat ya, kebijakan yang keempat yaitu PPDB ya, dengan menggunakan jalur zonasi ya, di mana yang menentukan zonasinya itu adalah institusi sekolah itu sendiri ya. Oke, kita bahas saja tentang AKM, asesmen kompetensi minimal. Nah, teman-teman guru matematika ataupun calon guru matematika dalam menentukan asesmen pada RPP, ini sebaiknya kita harus sudah mulai melatih diri untuk membuat soal AKM. Ya. Bagaimana soal AKM itu? Sebenarnya soal AKM itu sudah pernah kita pelajari pada saat
kita mempelajari tentang bagaimana pembelajaran abad 21. Karena soal AKM itu berjenis soal HOTS. Ya, mungkin masih ingat bagaimana pembelajaran abad 21. Ya, ada yang disebut dengan 4C, ada yang disebut dengan PPK, ada yang disebut dengan soal HOTS, literasi, itu kan abad 21. Nah, pada soal AKM itu memuat itu semua. Jangan lupa, pada soal AKM itu yang dikembangkan itu adalah 2 kemampuan kompetensi minimal, yaitu tentang literasi dan numerasi. Oke, di mana literasi di sini adalah penalaran tentang bagaimana memahami sebuah bacaan, memahami sebuah narasi, bagaimana menganalisis kata, bahkan sampai menyimpulkan. Itu kemampuan literasi. Sedangkan kemampuan numerasi, bagaimana kita melatih penalaran tentang matematika, memahami tentang matematika yang ada dalam narasi itu. Nah, 2 kompetensi minimal ini yang dikembangkan dalam soal AKM. Sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Maka kita harus mempunyai atau memahami ciri-ciri dari soal AKM itu. Ya, oke, kita coba saja. Ciri yang pertama ya soal AKM. Jadi kalau Anda ingin mencoba membuat soal AKM, itu ciri yang pertama itu harus berbasis literasi ya. Saya ulangi, berbasis literasi. Jadi menampilkan dulu bacaan-bacaan, narasi-narasi. Di mana dalam bacaan atau narasi tersebut di dalamnya ada numerasinya, jangan lupa. Ya, jadi sekali lagi harus berbasis literasi. Kemudian yang kedua, ciri soal AKM itu bentuknya bukan hafalan. Ya, bukan hafalan, tapi harus penalaran. Anda tahu ya, bagaimana indikator penalaran itu. Yang diantaranya nanti di akhir dia harus bisa menyimpulkan. Mulai dari mengidentifikasi atau sering disebut dengan metode ilmiah. Mulai dari menganalisis ya, sampai pada menginformasikan dan menyimpulkan. Itu yang kedua. Jadi harus bukan bentuk hafalan. Yang ketiga, ciri-ciri soal AKM kalau kita membuat. Yang ketiga, itu harus kontekstual. Kontekstual. Jadi apa yang dinarasikan atau apa yang kita tuliskan dalam literasi, kasus-kasusnya, kejadian-kejadiannya itu adalah kejadian dalam sehari-hari yang kita alami atau kontekstual, harus kontekstual. Kejadian-kejadian yang biasa dialami sehari-hari, yang terjadi sehari-hari. Itu AKM. Ciri berikutnya bahwa indikator dalam soal AKM, sekali lagi indikator dalam soal AKM itu harus memuat stimulus dan respon. Jadi harus ada stimulus. Apa yang maksud dengan stimulus? Artinya ada sesuatu yang menarik dalam narasi itu. Misalnya, di dalam soal itu menampilkan grafik, atau menampilkan tabel, atau diagram-diagram, ya, atau mungkin gambar atau lukisan. Itu yang disebut dengan ada stimulusnya. Itu ya kalau Anda mau membuat soal AKM. Kemudian berikutnya, literasi yang kita kembangkan, tadi kan nomor 1 harus berbasis literasi. Ya. Literasi atau kasus-kasus yang kita kembangkan itu harus kekinian. Atau apa? Peristiwa-peristiwanya itu diusahakan yang terbaru, yang baru saja terjadi. Gitu ya. Misalnya tahun kemarin ya, Gunung Sinabung di Sumatera itu meletus misalnya. Nah, maka itu angkat menjadi sebuah narasi, menjadi sebuah cerita, menjadi literasi bagi siswa, sehingga selain menggali kemampuan penalaran matematis atau numerasi,
akan menambah pengetahuan, ya, akan menambah pengetahuan. Dia akan tahu di mana letak Gunung Sinabung misalnya. Jadi ada pengetahuan lain yang dia miliki dari membaca, dari berliterasi. Gitu. Dan jangan lupa yang terakhir, bahwa bentuk soal KM itu harus hot. Ciri-ciri yang hot itu yang kayak apa? Yaitu tadi. Jadi harus ada literasinya, sehingga siswa menganalisis dari sana. Kemudian harus kontekstual. Kemudian di dalamnya itu harus ada stimulusnya. Nah, itu ciri-ciri soal yang hot. Nah, itulah bentuk soal AKM. Jadi apabila kita ingin membuat soal AKM, itu harus berpedoman pada indikator-indikator yang tadi, ya. Kita ulangi, yang pertama harus berbasis literasi. Yang kedua, soalnya jangan dalam bentuk hafalan, ya, atau recall, hafalan, jangan. Yang ketiga, harus kontekstual. Jadi narasi yang kita ungkapkan itu harus kontekstual. Jadi kejadiannya harus terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang berikutnya ada stimulus, ya, ada stimulus. Kemudian yang berikutnya harus kekinian. Jangan kasus-kasus yang sudah usang. Angkatlah kasus-kasus yang baru. Tapi jangan lupa, jangan mengandung unsur-unsur etnis atau ya, kemudian sara. Jangan mengangkat yang seperti itu. Kemudian berikutnya, bentuk soal itu harus bentuk soal hot. Karena mengacu pada asesmen internasional, yaitu PISA, TIMSS misalnya, ya, mengacu ke sana. Nah itu, misalnya nih, saya akan membuat secara sembarang saja, membuat sebuah soal. Misalnya tahun kemarin itu Gunung Sinabung itu kan meletus, ya. Misalnya seorang pengamat, dia berdiri dari kejauhan, dia melihat tinggi gunung, misalnya melihat tinggi gunung dengan sudut elevasi sebut saja 30 derajat misalnya, ya. Kemudian dari puncak gunung itu kan keluar asap, erupsi, ya, keluar asap. Nah, misalnya pengamat tadi melihat tinggi asap itu, saya ulangi, melihat tinggi asap itu dari dasar, itu dengan sudut elevasinya 60 derajat misalnya. Jadi saya ulangi, dia melihat tinggi gunung dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian dia melihat tinggi asap yang mengepul, itu diukur dari atas permukaan laut gitu ya, artinya dari dasar. Itu misalnya sudut elevasinya 60 derajat. Nah, misalnya jika tinggi gunung diketahui, misalnya tinggi gunungnya 4.500 meter misalnya. Pertanyaannya misalnya berapakah tinggi kepulan asap itu? Jika diukur dari DPL, ya, di atas permukaan laut. Berapa tinggi asapnya? Kan itu sering terjadi, ya, sering kita dengar bahwa tinggi asap sampai sekian ribu meter. Nah, dia melihatnya dengan menggunakan sudut elevasi. Nah, itu misalnya salah satu contoh soal AKM, ya. Di situ ada narasinya, kekinian karena baru saja terjadi itu. Kemudian di situ ada angka-angkanya, ada numerasinya. Maka untuk mengerjakan soal tersebut ada keilmuan yang harus dimiliki oleh siswa, sehingga dia harus menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu, ya. Disitulah terjadi yang disebut dengan menggali kemampuan penalaran. Di situ ada stimulusnya. Kita tampilkan aja lukisan gunung, ya, lukisan gunung, kemudian lukisan asapnya, kemudian diukur dari sudut elevasi dengan dua sudut elevasi untuk tinggi gunung dan sudut elevasi untuk tinggi asap. Yang ditanya berapa tinggi asapnya itu dari permukaan tanah, yaitu DPL, dari di atas permukaan laut. Nah itu, ya, mungkin bisa membantu Anda bagi yang sedang memahami tentang soal-soal AKM. Silakan Anda baca, banyak sekali buku yang sudah mengeluarkan contoh-contoh soal AKM. Jangan lupa, AKM tidak menentukan kelulusan siswa, tetapi itu menjadi cermin bagi sekolah
atau bahan pemetaan di mana posisi sekolah kita berada dalam segi prestasinya. Jika kurang bagus, maka guru atau sekolah harus mengevaluasi kembali proses pembelajarannya. Dan di tahun berikutnya diharapkan ada perbaikan. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.